Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Resensi. Bahkan Tuhan pun menulis. Dia menulis dalam Lauhul Mahfuz segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta. Rasulullah SAW pun memerintahkan para sahabat dan pengikutnya untuk menulis. Sampai-sampai beliau SAW bersabda, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Beberapa ulama menyebut hal itu dikarenakan tradisi bangsa Cina yang giat menulis. Sementara bangsa Arab hanya menghafal. Karena tulisan tentu akan lebih resisten ketimbang ingatan. Itulah mengapa Sayyidina Ali karramallahu wajhahu beraksar, tangkaplah ilmu dengan tulisan. Spiritual writing adalah paradigma dalam menulis, di mana giat menulis bukan hanya demi kebutuhan material sosial intelektual, melainkan mengandung transendensi yang terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa tujuan menulis tidak hanya tinggal di dunia semata, melainkan memiliki dimensi ukhrawi dan pahala jariah. Karena menulis juga bagian dari ibadah, maka menulis pun mesti didahului dengan bersuci, baik itu wudhu maupun mensucikan diri dengan akhlak yang baik. Keutamaan menulis di jalan Allah adalah ternilai sebagai jihad ilmu, karena jihad menggunakan pena tidak kalah luhur dibandingkan jihad menggunakan pedang. Itulah mengapa Al-Quran memerintahkan agar tidak semua orang ikut berperang. Harus ada beberapa yang tinggal untuk mengembangkan keilmuan demi estafet pengetahuan ke generasi selanjutnya. Bayangkan jika semua orang turun ke medan perang dan meninggal, maka tiada lagi keberlanjutan generasi. Termasuk pula sebagai bagian dari jihad ilmu, ketika Islam dan Sunnah dihina, maka kita melakukan kontra narasi melalui tulisan. Misalnya, dugaan penistaan kepada Rasulullah SAW yang dilakukan baik oleh Salman Rushdie di India maupun oleh media Charles Hebdo di Denmark. Maka kita dapat membalasnya dengan karya. Inilah bentuk mencegah kemungkaran dengan tulisan. Paradigma adalah sudut pandang manusia dalam melihat realitas. Nah, paradigma spiritual writing adalah menyoal tentang bagaimana seorang penulis dalam menulis realitas melalui kacamata ilahiyah. Sebagian ulama menyebutnya menulis karena Allah. Adapun misinya adalah menjadi penulis bersyariah. Meskipun tidak semua spiritual writing dikaitkan dengan pendekatan agama, khususnya agama Islam. Ayu Utami maupun Paul Selho merupakan penulis yang menganut mazhab spiritualism. Dalam konteks agama Islam, spiritual writing merupakan ikhtiar menjadi sang pencerah dengan tulisan. Menulis dengan paradigma spiritual membuat penulis menjadi bukan penulis biasa, karena setiap kata yang ditulis dapat berupa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mendefinisikan zikir adalah merenungi kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita menulis, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik ilmu. Apalagi dalam filsafat Islam, kita tidak mengotak-kotakan ilmu. Tidak ada dikotomi bahwa ini ilmu dunia dan itu ilmu akhirat. Semuanya terhubung atau spirit pada makna tauhid. Inilah yang oleh Ali Syariat disebut sebagai menyatunya dunia dan akhirat, perempuan dan laki-laki, akal dan tubuh dalam suatu spiritualitas ketauhidan. Spirit adalah jiwa yang menjadi penghubung antara tubuh yang material dengan akal yang immaterial. Beberapa pakarnya menyebut sebagai roh. Sehingga bila stamina seorang penulis sedang loyo, ia dapat memulihkannya dengan sholat. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW, sholatku adalah mi'rajku. Bahwa sholat menjadi penghubung Rasulullah SAW dengan pertemuan suci dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah setelah sholat stamina dan inspirasi kembali mengalir. Tapi jangan sampai niat sholat jatuh kepada hanya ingin mendapatkan ide menulis. Sholat tetap diniatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana jika ketika sholat tiba hadir ide tulisan? Meskipun ide adalah sesuatu yang baik, namun berdasar pesan Imam Khomeini dalam buku Hakikat dan Rahasia Sholat, bahwa jika kekhusyukan sholat terganggu, maka segera kembalikan fokus sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru setelah sholat kemudian lanjutkan mengingat ide yang lalu lalang tadi, karena jangan sampai ide tulisan yang menjadi penghambat diterimanya sholat kita. Ingatlah bahwa kita menulis untuk mengingat Allah, bukan kita sholat atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan ide menulis. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Seperti disebutkan di atas bahwa spirit adalah penghubung segala sesuatu, dan spirit atau jiwa yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nur Muhammad, yang karenanya alam semesta dan segala sesuatunya diciptakan. Dari cahaya Muhammad seluruh makhluk diciptakan dan dihubungkan. Nur Muhammad adalah jiwa dan makhluk pertama. Olehnya itu, spiritual writing bukan berarti kita hanya menulis sesuatu yang melangit saja atau utopia, melainkan menemukan relevansi antara sesuatu yang profan dan yang imanen, yang duniawi dan ukrawi, serta yang materi dan non materi. Nah, adapun tips spiritual writing, pertama, tentunya meniatkan segala penulisan demi mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, jika Anda mengalami writer's block, segeralah sholat, karena hanya dengan sholat atau mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dan jika hati tenang, kita akan lebih mudah menulis. Ketiga, perbanyak bersikir merenungi kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, mengaji Al-Quran dan tafsirnya. Semoga ayat suci
Al-Quran dan tafsir para ulama dapat membantu proses penemuan ide menulis. Kelima, membaca mutiara suci untayan hadis-hadis Rasulullah SAW dan keluarganya yang suci. Keenam, seperti saran Paulo Freire, menulislah sesuatu yang Anda alami dan perjuangkan, karena pengalaman adalah salah satu guru terbaik setiap umat manusia. Ketujuh, perbanyak membaca buku, khususnya buku yang menambah keyakinan spiritualitas Anda. Kedelapan, lakukan eksperimen pada realitas alam semesta ini. Kesembilan, temukan mentor atau guru menulis, baik yang bermazhab spiritualisme writing maupun yang sekuler. Kesepuluh, bergabunglah pada komunitas menulis untuk berdiskusi dengan teman-teman yang memiliki satu hobi namun berbeda sudut pandang. Insya Allah ide menulis akan segera mengalir deras. Yang terakhir, sebelum Anda mempublikasikan tulisan Anda, ingatlah selalu adab dalam menulis, bahwa tuliskanlah sesuatu yang memang Anda sudah lakukan. Jangan sok menggurui padahal Anda sendiri tidak melakukan apa yang Anda ajarkan atau tuliskan. Karena Anda adalah pengajar atau pemberi ilmu, Anda mesti yang pertama melakukan apa yang Anda ajarkan. Jangan pula melakukan plagiasi karya orang lain, karena itu adalah praktik penipuan intelektual. Islam tentu mengajarkan adab dalam menghargai karya orang lain, misalnya dengan mengutip secara benar dan ilmiah. Sebaliknya, tulisan Anda mestinya memuat keunikan atau kekhasan. Inilah yang disebut sebagai novelty atau penemuan. Dan yang paling utama dari semua itu adalah bagaimana Anda memberikan roh pada tulisan Anda. Bahwa roh adalah jiwa yang menghubungkan tulisan Anda dengan pengalaman dan pengamalan Anda. Bahwa jiwa yang menghubungkan realitas sosial dengan pedoman ilahi. Bahwa jiwa yang menghubungkan antara sesuatu sebagaimana adanya dengan sesuatu sebagaimana mestinya. Antara dasen dan dasolen. Antara kebenaran dan fakta. Itulah esensi dari spiritual writing. Semoga spirit tulisan Anda dapat menjadi penghubung bagi generasi selanjutnya dan dunia selanjutnya. Karena itulah sebaik-baik warisan. Ada pertanyaan?